Allah kasih kita nikmat kesehatan, tapi nggak Allah kasih nikmat kesempatan. Mungkin belumlah tentu kita berada di ruang virtual ini gitu ya. Walaupun dalam keadaan online, kalau Allah hanya berikan kesehatan, buat tubuh kita sehat, tapi nggak ada kesempatan, Allah nggak beri waktu untuk kita bisa hadir, maka belum tentu kita bisa hadir. Seandainya Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tapi tidak dengan kesehatan, kita sempat, kita punya waktu, tapi Allah sedang cabut rasa sehat dalam diri kita, Allah sedang memberikan kita sakit, maka mungkin belumlah tentu kita bisa hadir pada malam hari ini. Dan di antara dua nikmat itu, nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, ada satu lagi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tiada tara, yaitu nikmat iman. Dengan iman inilah kita bisa hadir di agenda, insya Allah, agenda kebaikan gitu ya. Kita sharing bersama membahas tentang agama Islam. Kalau seandainya hanya Allah berikan kesehatan dan kesempatan, tapi nggak Allah berikan nikmat iman di dalam hati kita, maka betapa banyak orang di luar sana yang badannya sehat, waktunya luang, banyak kesempatan untuk hadir di agenda-agenda kajian seperti ini khususnya, itu malah mereka sibuk dengan urusan dunianya. Ada yang sibuk berpacaran, ada yang sibuk keluyuran sana sini dan lain-lain. Tapi karena iman itulah Allah berikan kepada kita hingga malam hari ini kita masih bisa hadir dan berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama gitu ya. Sama-sama kita sharing dan belajar. Dan alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Allah masih berikan nikmat itu kepada kita semua. Allah itu nggak minta kita untuk membalas gitu ya. Karena kalau kita harus membalas, tentu kita nggak akan pernah bisa. Dikatakan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau diibaratkan dedaunan gitu, dari zaman Nabi Adam, permulaan awal bumi ini sampai hari kiamat itu dijadikan sebagai tintanya, maka niscaya semua itu percuma. Semua itu nggak akan bisa menghitung, nggak akan bisa menjelaskan, nggak akan pernah bisa untuk eh, membalas nikmat yang Allah berikan. Betapa banyaknya nikmat Allah itu. Allah hanya minta kita, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan inilah terkadang kita itu lupa gitu ya, lupa untuk bersyukur dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita itu eh, lupa untuk bersyukur nikmat itu. Padahal Allah katakan, kalau kita bersyukur, maka nikmat itu Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, dan Allah tambah lagi. Nah, adapun syukur yang paling ringan, yang paling mudah, ya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian selawat beserta salam, marilah senantiasa kita sedandungkan, kita junjung agungkan, kita kirimkan pada uswatun hasanah, seorang pemimpin terbaik. Contohlah beliau. Kalau kita ingin mencontoh seorang ayah, maka contohlah beliau. Kalau kita ingin mencontoh seorang suami, maka contohlah beliau. Kalau kita ingin mencontoh seorang anak muda yang gagah, cerdas, dan beriman, maka contohlah beliau. Dan kalau kita ingin mencontoh dari segala yang terbaik, maka contohlah beliau. Siapa beliau? Beliau adalah panutan kita gitu ya, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat dengan kesabaran hati beliau, kesucian hati beliau, dan kemuliaan akhlak hingga pada saat ini Islam itu tersebar di seluruh bumi. Bayangkan kalau seandainya dulu hati Rasulullah itu nggak bersih, akhlak Rasulullah itu nggak mulia, ketika pada saat tahun-tahun Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, dalam keadaan penuh dengan duka dan nestapa yang menghampiri kehidupan beliau, yang mana pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh seseorang yang sangat
beliau cintai. Hmm. Seorang yang ketika eh, lelah dalam berdakwah seharian, ketika mengalami masalah dalam dakwahnya, seorang itu adalah tempat beliau untuk kembali, tempat beliau untuk bersandar, tempat beliau untuk apa, me- mencurhatkan segala permasalahan yang ada. Dan itu adalah istri tercinta gitu ya, Sayyidatuna Khadijah. Dan pada tahun itu Allah panggil gitu ya, Allah panggil Sayyidatuna Khadijah, sehingga Rasul SAW begitu terpukul, begitu bersedih, dan tak ada lagi tempat gitu ya, ketika lelahnya berdakwah seharian, punya masalah yang dihadapi, harus curhat kemana gitu ya, tempat itu sudah Allah panggil gitu ya. Allah ambil dari Rasul SAW. Tidak hanya itu, berselang beberapa waktu, orang yang senantiasa membela dakwah Rasulullah, orang yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW dari ancaman-ancaman kafir Quraisy pada masa itu, yang sangat berdiri tegap di depan Rasul SAW ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dicaci, ketika Rasulullah mendapat tantangan juga pamannya Abu Thalib ini, yang sangat menjadi eh, pelindung bagi Rasulullah SAW, dan Rasulullah sangat menyayangi pamannya ini. Dan dua orang yang paling menyayangi beliau, dua orang yang paling dekat dengan beliau dan paling berpengaruh terhadap dakwah beliau, Allah panggil gitu, Allah panggil pada tahun itu, pada waktu itu. Dan terbayang gitu ya, nggak terbayang gitu ya, betapa sedihnya Rasulullah pada waktu itu. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk berhijrah gitu, untuk melanjutkan dakwah ini, karena semata-mata Allah memanggil dua orang itu karena Allah ingin gitu ya, agar Rasul kita itu hatinya benar-benar bergantung pada Allah gitu. Kalau sebelum ini Rasulullah sedang lelah, maka dia mengadu pada Sayyidatina Khadijah. Kalau hari ini Rasulullah dihina, maka ada pelindung beliau, yaitu pamannya Abu Thalib. Akan tetapi pada waktu itu Sayyidatina Khadijah dipanggil oleh Allah, pamannya Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar, tidak ada lagi tempat untuk mengadu, dan hanya kepada Allah lah Rasulullah mengadukan apa yang dia rasakan. Dan itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berat tentunya untuk Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau ingin berhijrah, ingin eh, nama daerahnya itu kita tahu dengan Taif gitu ya, daerah Taif, kota Taif. Nah, pada saat itu Rasulullah berhijrah bukan ucapan selamat datang gitu, bukan ahlan wa sahlan yang beliau terima, tapi sambutan yang sangat tidak manusiawi gitu. Rasulullah diperlakukan sebagai orang asing yang membawa bencana gitu ya, seperti membawa bencana. Rasulullah dilempari dengan batu-batu, Rasulullah dilempari dengan tulang-tulang onta, dan Rasulullah dihina dengan kata-kata yang kasar. Bahkan sampai-sampai kaki Rasulullah SAW itu berdarah gitu. Kalau seandainya waktu itu hati Rasulullah itu nggak mulia gitu, akhlak beliau nggak indah, maka pada saat itu mungkin eh, sudah dihancurkan gitu ya. Bahkan malaikat penjaga bukit di sana itu mengatakan pada Rasulullah, "Ya Muhammad, angkatlah kedua tanganmu, pilihlah bukit mana yang paling besar di antara sini, maka akan aku timpakan kepada para penduduk Taif yang tidak memperlakukanmu layaknya sebagai utusan Allah." Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada penduduk Taif ini." Allah gitu ya. Orang yang sakit hatinya gitu, orang yang terluka jiwanya, tentu dia akan marah, dia akan dendam. Tapi
Apa teman-teman masih dengar suara Ana? Masih. Sabar ya teman-teman, karena mungkin jaringan ke Ustadznya masih tidak stabil. Mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ini suara saya kedengaran nggak ya? Tadi Udah kedengar Ustadz. tadi Kedengaran, kayaknya hilang ya. Tadi yang kedengaran sampai mana? Cek, coba satu orang nih. Tadi yang terdengar suaranya sampai mana? Biar kita ulang dari sana ya. Tadi agak ini sinyalnya. Saat Rasulullah berhijrah. Oke.
Van ya, tadi sinyalnya agak gangguan sedikit, tapi semoga ini udah lumayan baik. Ya langsung kita mulai gitu ya. Afan ya, kameranya ini kayaknya di off kan nih. Kalau misalkan dia on, itu sinyalnya agak buruk dan agak nge-lag nih. Oke, tema malam hari ini menjadi anak muda akhir zaman yang dirindukan surga. Ini sangat luar biasa gitu ya. Dimana kita lihat bahwasanya keadaan sekarang yang menuntun kita, yang kita lihat itu semua fenomena-fenomena akhir zaman yang benar-benar sudah sangat nyata gitu. Dan banyak sekali gitu ya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh anak muda sekarang itu sangat jauh dari ajaran Islam, sangat jauh dari tuntunan Rasulullah, sangat jauh dari syariat Allah. Mereka yang katanya agama Islam, tapi ternyata sholatnya nggak pernah gitu. Ada yang agamanya Islam, tapi ternyata Al-Qur'annya nggak pernah dibaca gitu. Ada yang mengatakan agama Islam, akan tetapi mereka melanggar gitu ya, melanggar semua yang Allah perintahkan dan nggak melaksanakan eh, nggak melaksanakan apa yang Allah larang. Dan ini terjadi gitu, terjadi di saat ini. Karena itulah kita sebagai anak muda gitu ya, sebagai anak muda itu harus senantiasa untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu gitu. Apalagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini ujiannya begitu berat gitu ya, sangat berat. Di mana fitnah terjadi di mana-mana, maksiat merajalela, kemudian kebaikan-kebaikan itu dianggap riya dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang tentunya kita harus pahami dan kita harus selalu untuk mawas diri gitu ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang mengatakan gitu, kalau seandainya akhir zaman ini berat gitu ya, ujiannya begitu berat, lantas apakah hidup di zaman dahulu gitu ya, di zaman Rasulullah, di eranya para sahabat, mungkin kita akan lebih soleh, kita akan lebih dekat gitu dengan Rasulullah dan melaksanakan ajaran beliau. Katanya kan akhir zaman itu ujiannya begitu berat. Dan jawabannya gitu ya, seandainya pun kita hidup di zaman Rasulullah gitu, di zaman bisa menjamin gitu ya, kita bisa menjamin kita ikut Rasulullah, kita ikut Umar bin Khattab gitu ya, kita ikut Abu Bakar, siapa yang menyangka gitu ya, mungkin bisa jadi kita justru nggak ikut Rasulullah, nggak ikut Umar gitu ya, tapi justru ikut Abu Jahal atau Abu Lahab gitu ya. Nah, hal semacam ini yang perlu kita hindarkan dalam pikiran kita. Artinya apa? Misal, hidup di zaman Rasulullah, di eranya para sahabat, dan hidup di akhir zaman, itu adalah zaman yang sangat jauh dan perbedaannya itu sangat jauh gitu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu kita ketahui bahwasanya di setiap zaman itu memiliki ujian dan cobaannya masing-masing gitu ya. Di zaman Rasulullah eh, mungkin gitu ya, teknologi tidak secanggih sekarang gitu ya. Bahkan eh, untuk komunikasi itu nggak ada yang namanya handphone seperti saat ini gitu. Nah, itu pada zaman itu. Tapi di zaman kita ini sudah sangat canggih gitu ya. Bahkan hampir semua lini itu eh, sudah menggunakan alat elektronik dan teknologi. Itu salah satu perbedaan yang paling umum yang bisa kita lihat. Namun dalam
segi ujian dan cobaan tetap sama gitu ya. Yang menggodanya iblis dan setan gitu ya. Di zaman Rasulullah yang menggoda itu adalah iblis dan setan. Di zaman sekarang juga iblis dan setan. Tapi di antara iblis dan setan itu memang ada gitu ya. Ada yang berwujud manusia gitu ya. Nah, yang ini yang berbahaya gitu ya. Kalau yang nggak kelihatan itu mereka nggak terlalu kuat gitu ya. Godaannya itu nggak kuat. Tapi kalau yang berbentuk manusia itu bisa jadi gitu ya. Bisa jadi seseorang itu sangat mencintai orang tersebut dan ternyata dia itu adalah salah satu setan yang berwujud manusia dan di zaman ini banyak hal-hal seperti itu yang terjadi. Nah, karena itulah pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana sih menjadi anak muda akhir zaman gitu. Tapi dirindukan surga. Yang pertama gitu. Yang pertama adalah niat gitu. Kita meluruskan niat, melakukan amal kebaikan, niatnya hanya untuk Allah, berdakwah, niatnya hanya untuk Allah, dan segala sesuatu yang kita lakukan beribadah itu niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang kita pinta gitu, tapi semata-mata karena Allah. Ingatlah bahwasanya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita rajin ibadah, sholat tahajud, tapi hanya ingin dikatakan soleh, hanya ingin dikatakan taat, hanya ingin dipuji, maka sia-sia gitu ya. Semua itu nggak bernilai di mata Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah. Ada sebuah kisah tentang 3 orang yang selangkah lagi ingin masuk surga gitu, selangkah lagi ingin masuk surga. Kemudian dipanggil satu persatu oleh malaikat dan dibacakan satu persatu oleh malaikat amalannya selama di dunia. Si fulan, dipanggil satu orang. Amalannya selama di dunia adalah seseorang yang kaya gitu ya, sangat kaya, tapi sangat sering bersedekah gitu ya, sangat dermawan. Dipanggillah oleh malaikat dan dikatakan kepada Allah, ya Rob, ini manusia amalannya luar biasa. Selama di dunia dia sangat dermawan gitu ya, memiliki harta yang banyak tapi senang bersedekah gitu. Malaikat sudah ini ya, sudah merasa malaikat, ini pasti ahli surga ini kata malaikat. Tapi apa kata Allah? Tunggu dulu, tempatnya bukan di surga katanya. Heran malaikat kan, padahal orangnya suka bersedekah, amalannya banyak gitu, dan orang kaya dan dermawan, tapi ternyata tempatnya enggak di surga. Bingung malaikat. Apa kata Allah? Dia bersedekah, dia menjadi orang yang dermawan, hanya ingin dinilai oleh manusia, hanya ingin dikatakan dia ini adalah orang yang baik hati, orang yang dermawan, niatnya enggak semata-mata karena Allah. Nah, perkara yang sangat-sangat bagus sekali gitu ya, bersedekah dengan harta itu termasuk salah satu amalan yang tiada putusnya, yaitu sedekah jariah. Dan hal itu sudah dilakukannya selama di dunia dan ternyata semua itu sia-sia gitu. Kenapa? Ya karena tadi niatnya gitu ya. Niatnya bukan karena Allah. Kemudian orang kedua dipanggil lagi sama malaikat. Ini dibacakan lagi gitu amalannya. Ternyata selama di dunia dia ini adalah seorang penghafal Quran gitu ya. Hafizul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan malaikat nggak bingung gitu ya. Malaikat tersenyum dan berkata, ya Rob, ini manusia amalannya luar biasa. Beliau ini dekat dengan Al-Quran, penghafal Al-Quran. Sudah pasti tempatnya di surga. Akan tetapi, kata Allah, masih sama gitu ya. Tempatnya bukan di surga. Makin bingung malaikat gitu. Padahal amalnya sangat luar biasa gitu ya. Menghafal Al-Quran. Tapi kok dia nggak di surga. Apa kata Allah? Dia menghafal Al-Quran hanya ingin diakui sebagai seorang hafiz, hanya ingin dikatakan orang yang cinta pada Al-Quran, ingin dipuji oleh
oleh manusia lainnya. Niatnya semata-mata bukan karena aku, bukan karena Allah. Dan lagi-lagi amalan yang sangat luar biasa itu sia-sia gitu. Karena niatnya ya bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang sangat-sangat luar biasa gitu. Bahkan dikatakan kalau seandainya eh, ada amalan ini, maka dia itu nggak dihisap gitu, langsung masuk surga. Itu orang orang yang mati syahid, orang yang eh, mati dalam keadaan membela agama Allah. Dan malaikat nggak ragu lagi, ini pasti tempatnya di surga ini. Ini luar biasa gitu, seorang yang mati syahid. Tapi apa kata Allah? Tempatnya bukan di surga gitu ya. Dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Makin bingung malaikat, orang yang luar biasa amalannya, orang yang pertama yaitu orang yang kaya dan dermawan, suka bersedekah, tapi karena niatnya salah, maka amalannya sia-sia. Kemudian orang yang kedua, yang amalannya juga sangat luar biasa, yaitu penghafal Al-Quran. Tapi ternyata niatnya salah, bukan karena Allah. Juga amalannya sia-sia. Dan orang yang ketiga, yaitu orang yang mati syahid. Tapi niatnya hanya ingin dikatakan bahwasanya dia pernah berjasa membela agama Islam agar dikenang sebagai orang yang hebat dan kuat, namun bukan semata-mata karena Allah, juga amalnya sia-sia. Jadi dari kisah ini kita ambil hikmahnya bahwasanya eh, niat itu sangat mempengaruhi teman-teman, sangat sangat mempengaruhi amalan yang kita lakukan. Bayangkan deh, kita udah capek-capek bangun malam, sholat tahajud, tapi ternyata tujuan kita itu hanya ingin dipuji manusia, maka ya eh, sia-sia gitu ya. Dan semata-mata yang kita lakukan itu hanya karena Allah gitu. Hanyalah untuk Allah dan karena Allah. Dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, maka insya Allah semua amalan yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita kerjakan itu bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang dirindukan surga. Kemudian yang kedua apa? Setelah niat yang baik, niat karena Allah, yang kedua adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Di zaman ini terkadang ya kita terlalu sibuk dengan dunia, kita terlalu sibuk dengan tugas sekolah, dengan tugas kuliah, dengan pekerjaan dan lain-lain, sehingga Al-Qur'an sangat jarang sekali gitu ya dibuka. Bahkan ada yang 1 minggu itu hanya 1 lembar, bahkan ada yang nggak sama sekali dibuka Al-Qur'annya. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan gitu ya. Kita scroll sosial media, buka HP, 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu berlalu tanpa kita sadari gitu ya. Waktu berlalu begitu cepat, hanya untuk sia-sia gitu ya. Hanya untuk rebahan. Tapi coba kita gunakan deh waktu yang kita punya, itu gunakan untuk membaca Al-Quran, gunakan untuk menghafal Al-Quran, gunakan untuk mentadaburi Al-Quran, gunakan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Membaca Al-Quran itu jangan nunggu waktu luang gitu ya, tapi luangkan waktu untuk dekat gitu ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu eh, sahabat yang kalau kita menjadikannya sahabat di dunia, maka Al-Quran akan menjadikan kita sahabat di akhirat. Dan tidak ada sahabat yang lebih baik daripada sahabat yang bisa menghantarkan kita ke surga. Sahabat yang bisa melindungi kita ketika mendapatkan azab, ketika mendapatkan rintangan di akhirat nanti. Dan Al-Quran akan membela kita ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda gitu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau seandainya kita sekarang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka segeralah untuk cari guru atau cari teman yang bacaannya bagus. Kita belajar gitu ya. Kita belajar. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Sekalipun usia sudah dewasa, nggak perlu gengsi, nggak perlu malu gitu ya. Karena ketika kita tidak menginjakkan kaki di dunia lagi, maka
semuanya sudah terlambat. Penyesalan itu tiada gunanya. Dan kalau seandainya kita sudah bisa membaca Al-Quran baik dan benar, maka kita harus mengajarkannya ya, mengajarkan kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang di sekitar kita yang bacaan Al-Qur'annya mungkin kurang bagus, masih banyak salah, dan itu adalah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an tapi masih terbata-bata, maka dari setiap huruf yang kita baca itu bernilai pahala, dan satu huruf yang kita baca itu adalah 10 kebaikan. Dan kalau kita sudah lancar membaca Al-Qur'an bahkan mengajarkannya, maka kita dikelilingi oleh para malaikat kayak itu. Jadi yang kedua, kita harus senantiasa memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah menjaga sholat gitu ya, menjaga sholat. Ini sangat penting teman-teman. Sesibuk-sibuknya kita, sefutur-futurnya kita, jangan pernah tinggalin sholat gitu ya. Maupun kita mungkin ya ada yang merasa dirinya belum baik, masih sering maksiat, masih punya pacar gitu, atau ya salah satu kejahatan-kejahatan yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain itu masih dikerjakan. Satu hal yang harus teman-teman ingat, jangan pernah tinggalin sholat gitu ya. Karena sholat ini tiang agama gitu ya. Sholat ini sangat-sangat penting. Yang mana amalan pertama kali dihisab ketika hari kiamat nanti adalah sholat gitu. Pergi haji berkali-kali, bersedekah berjuta-juta, membangun masjid, berpuasa, tapi kalau nggak sholat, maka semua itu kosong teman-teman. Jadi kalau kita ingin menjadi pemuda yang dirindukan surga, maka kita harus senantiasa menjaga sholat kita. Walaupun kita belum baik, walaupun kita masih sering berkata kasar, masih sering berbuat maksiat dan sebagainya, tetaplah sholat gitu ya. Karena perlahan sholat itu yang akan menjaga diri kita. Sholat itu yang akan menjadikan diri kita lebih baik. Kalau kita jaga sholat kita, maka sholat akan menjaga kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga hati. Nah, agar menjadi pemuda yang dirindukan surga, kita juga perlu menjaga hati. Menjaga hati seperti apa maksudnya? Ya, menjaga hati dari membicarakan keburukan-keburukan orang lain, karena ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu artinya kita sudah menyedekahkan pahala kita untuk orang yang kita bicarakan keburukannya. Ada sebuah kisah seorang yang di dunia itu amalannya banyak, tapi ketika di akhirat dia bangkrut gitu ya, amalannya minus, amalannya habis. Kenapa kok bisa? Ternyata setelah diteliti, orang ini selama hidupnya meskipun amalannya banyak, tapi dia sering membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi amal dan pahala yang dia lakukan selama di dunia, yang dia kerjakan, itu dia habiskan gitu ya, dia bayar gitu untuk untuk orang yang senantiasa dia gunjing, orang yang senantiasa dia gibah, orang yang senantiasa dia bicarakan keburukannya. Akhirnya amalannya nol gitu ya, amalannya habis karena dia senantiasa membicarakan keburukan orang lain. Kemudian menjaga hati dari iri, dengki. Ketika melihat orang lain senang, kita nggak senang gitu. Ketika melihat orang lain mencapai sesuatu pencapaian, kita nggak senang. Nah, hal ini harus kita hindarkan. Kemudian menjaga hati dari sifat sombong. Sombong ini juga menghancurkan gitu ya. Sehebat apapun orang, sebanyak apapun ilmu, sepintar apapun dia, kalau dia sombong, maka dia akan celaka. Jadi pentingnya menjaga hati agar menjadi pemuda yang dirindukan surga. Udah ada 4 tadi ya. Kemudian yang kelima, yaitu sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Dua hal yang harus ada dalam diri seorang muslim, apalagi seorang anak muda gitu ya.
yang jiwanya sedang membara, yang semangatnya sedang berapi-api, yang pikirannya sedang pres-presnya, yang mana pepatah Arab itu mengatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi sabar dan ikhlas ini sangat penting. Sabar. Allah itu senang sekali pada hambanya yang sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam seperti apa sabarnya? Sabar ketika mendapatkan ujian, masalah hidup. Misal ada yang eh, punya tugas sekolah atau tugas kuliah banyak banget gitu ya, ya sabar gitu. Ada yang skripsinya mungkin nggak kelar-kelar, ya sabar gitu. Ada yang eh, nyari kerjaan tapi nggak dapat-dapat, ya sabar gitu. Kemudian eh, hal-hal lain yang kita tentu anggap itu sebagai sesuatu yang membuat kita nggak suka, membuat kita ingin emosi, marah, maka hadapi dengan sabar. Dengan sabar inilah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai dengan Allah. Kemudian ikhlas. Ikhlas menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Misal ada orang terdekat kita, Allah panggil gitu ya, kita bersedih, kita marah-marah sama Allah. Nggak boleh gitu. Kita harus ikhlas. Atau ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita sangat sangat sulit gitu ya untuk menerima hal yang Allah berikan kepada kita itu. Ya kita harus tetap ikhlas untuk menerima hal itu. Terkadang sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk kita, dan sesuatu yang kita anggap buruk juga belum belum tentu buruk menurut Allah untuk kita. Bagaimana Al-Qur'an gitu ya, Quran surah kedua ayat 216 itu, bahwasanya Allah mengatakan sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan juga sebaliknya. Maka kita harus senantiasa ikhlas, sabar dan ikhlas dalam menerima ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, agar menjadi pemuda yang dirindukan surga adalah istiqomah. Nah, ini yang berat teman-teman. Istiqomah ini yang berat kayak gitu ya. Banyak orang yang dari awal ya, niatnya udah benar karena Allah. Kemudian dia menjaga sholatnya, dia menjaga interaksi dengan Al-Quran, dia menjaga hatinya, dia sabar dan ikhlas. Akan tetapi dia nggak istiqomah gitu ya, nggak istiqomah. Dia rajin sholat hanya 1 bulan ini, dia rajin puasa hanya beberapa hari ini. Kemudian dia rajin bersedekah hanya 1 bulan ini. Kemudian bulan depan nggak sama sekali. Bulan depan sholatnya bolong-bolong. Nah, istiqomah inilah sangat-sangat sulit. Dan bagaimana sih agar kita itu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah dalam beribadah? Maka yang kita lakukan adalah mencari lingkungan yang mendukung, mencari lingkungan yang baik gitu, mencari teman yang mampu menguatkan gitu. Ketika kita sedang futur, ada teman yang mengingatkan kita, oh kita harus tetap istiqomah gitu ya, agar nanti kita bisa berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keenam ini, maka istiqomah ini sangat 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 penting untuk kita lakukan. Jadi untuk menjadi pemuda yang dirindukan, anak muda yang akhir zaman gitu ya, yang dirindukan surga, itu ada 6 tadi ya. Yang pertama ada niat, memperbaiki niat, meluruskan niat karena Allah, kemudian eh, menjaga sholat, kemudian memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, yang keempat menjaga hati, kemudian yang kelima sabar dan ikhlas, dan yang terakhir yang keenam tadi adalah istiqomah kayak gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit sharing-sharing ataupun sedikit materi yang disampaikan pada malam hari ini. Nggak terlalu banyak sih, tapi insya Allah di antara apa yang disampaikan itu semoga bisa menjadi wasilah untuk diri saya pribadi gitu ya, yang menyampaikan, dan juga untuk teman-teman semua. Semoga nanti bisa mengamalkan apa yang didapat
pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya apa nih? Sesi tanya jawab ya. Kita kembalikan ke moderator. Khair. Syukran Ustadz atas ilmunya. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Itu tadi penyampaian dari materi kita, Ustadz Okta Pratama. Semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teruntuk teman-teman yang ingin on mic, Ana persilahkan 2 pertanyaan. Dan jika tidak ingin membuka mic via Google Meet, boleh lewat kolom chat. Namun perhatian, sesi tanya jawab Ana batasi 5 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kawan-kawan semua, izin bertanya, maaf. Jika pertanyaan saya ini melenceng dari pembahasan malam ini, saya mohon sekali minta maaf ya. Saya sangat ingin mendapatkan jawaban mendetail. Sebab saya masih ragu dengan merasa apa yang saya pahami belum maksimal sebelumnya. Menyangkut posisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sebagai rasul, bisa sebagai manusia biasa yang bisa berpengaruh kultur setempat. Di sisi lain, perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sunnah Rasul. Jadi Ustadz, gimana cara membedakan perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang fungsinya sebagai risalah dan mana yang sebagai kultur atau bukan nilai? Apa parameter dari keduanya? Oke, ini langsung dijawab atau gimana? Moderator, langsung jawab ya. Tafadhol Ustadz, Anda persilahkan. Oke. Tadi yang nanya siapa namanya? Tanpa nama, namanya Rifan. Oh, ya. Oke, pertanyaan tadi kurang lebih itu bagaimana cara membedakan risalah Nabi Muhammad dengan kultur Nabi Muhammad. Kayak gitu bukan? Ya, cara ada mobil ada. Ya, cara membedakan perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang fungsinya sebagai risalah dan mana yang sebagai kultur atau bukan nilai yang apa dan apa parameter dari keduanya. Oke. Pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Mungkin dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki gitu ya, saya akan menjawab sepengetahuan saya gitu. Dan mungkin kalau seandainya nanti perlu diperjelas lagi, maka insya Allah kita akan coba di lain kesempatan kita coba pelajari lagi dan kita akan coba diskusikan kembali jika ada waktu yang bersangkutan. Nah, risalah gitu ya, kita harus pahami dulu risalah itu apa gitu ya. Kemudian kultur itu apa? Risalah itu adalah satu petunjuk gitu ya, jalan atau bisa dikatakan juga ajaran gitu ya, dari Rasulullah. Yang mana risalah ini adalah salah satu bentuk yang berasal dari Rasulullah SAW. Bisa itu dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dari pemikiran yang beliau lakukan. Salah satu yang kita pahami tentang risalah ini, yang mengikuti risalah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah adalah dengan hadis-hadis gitu ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat
oleh imam-imam yang terdahulu yang sudah menyusun perkataan Rasulullah. Itu hadis-hadis itu berasalkan dari perkataan, perbuatan, dan juga pemikiran Rasulullah SAW. Nah, ini dinamakan risalah atau dikatakan sebagai risalah. Segala sesuatu bentuk yang Rasulullah ajarkan, meskipun Rasulullah nggak mengucapkan gitu ya. Rasulullah nggak mengucapkan, tapi Rasulullah melakukan. Ada gitu ya. Ada yang Rasulullah nggak ucapkan, tapi Rasulullah lakukan gitu ya. Maka dia termasuk ke dalam risalah atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan risalah ini, ajaran ini, maka agar kita mendapatkan keutamaan, kita melaksanakan sunnah-sunnah gitu ya. Kalau kita cinta, kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah, maka kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya gitu ya. Memang nggak wajib gitu ya. Tapi kalau kita ingin bersama atau kita mengatakan kita cinta pada Rasulullah, maka kita harus menjalankan sunnah-sunnah beliau, yaitu dengan melaksanakan risalah-risalah atau ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kultur. Rasulullah gitu ya, adalah manusia terbaik gitu. Bahkan di sebuah buku, apa ya, saya lupa bukunya, itu yang nulis bukan orang Islam gitu ya, yang nulis non-Muslim gitu. Dan dia menempatkan Rasulullah di nomor 1 gitu ya. Nomor 1 orang terbaik di antara 100 orang terbaik di dunia. Rasulullah itu nomor 1. Dan dari 100 itu Rasulullah nomor 1, dan yang kesekian-kesiannya itu ada nama ahli-ahli matematika, ahli fisika gitu ya. Seperti Isaac Newton. Nah, itu masuk juga gitu. Dan yang pertama itu adalah Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, yang menulis itu bukan orang Islam. Mungkin teman-teman tahu ya bukunya apa, tapi saya lupa bukunya itu apa dan siapa yang nulis. Tapi itu ada gitu ya. Rasulullah ditempatkan di nomor 1. Artinya orang yang meneliti hal tersebut, dia nggak memandang dari segi agama. Kalau kita lihat dari kulturnya gitu ya, Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa gitu. Ketika di dalam masjid, dia adalah seorang imam gitu ya, seorang pemimpin sholat. Ketika di luar masjid, dia adalah seorang pemimpin juga gitu ya, pemimpin masyarakat gitu. Dan korelasinya antara masjid dan di luar, beliau itu sama gitu ya, sama-sama baiknya gitu, sama-sama disegani oleh orang-orang sekitar, sama-sama layak dijadikan panutan. Beda kalau kita di zaman sekarang, ada yang di dalam masjid, dia imam di dalam masjid, tapi dia ketika di luar masjid, dia nggak bisa jadi pemimpin di masyarakat. Nah, tapi Rasul bisa melakukan hal tersebut. Kalau kita lihat lagi bahwasanya budaya atau kultur gitu ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dengan syariat Islam gitu ya, dengan petunjuk yang Allah berikan kepada beliau, bukan mengarang-arang gitu ya, bukan Rasulullah sendiri yang mengarang, tapi itu adalah perintah dari Allah untuk menyampaikan hal-hal yang benar kepada umatnya. Misalkan kita harus menjaga persaudaraan. Kita harus memperpanjang silaturahmi. Nah, ini salah satu hal yang diajarkan, yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan itu kepada kita semua gitu, kepada umat Islam. Dan dengan demikian kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu, segala perbuatan yang Rasulullah lakukan, segala perkataan yang Rasulullah kerjakan, itu tidak terbantahkan gitu ya, tidak terbantahkan kebenarannya, dan itu pasti gitu ya. Apa yang beliau ucapkan itu pasti akan terjadi. Bahkan dulu Rasul bilang gitu ya, di akhir zaman akan banyak sekali orang yang bangga melakukan maksiat gitu ya.
orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Dan benar gitu ya, benar terjadi di zaman sekarang betapa banyak orang yang bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya kayak gitu. Oke, mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Akhi? Iya, ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Khair Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika kita difitnah maupun digunjing sama seseorang, terus hati kita rasanya jengkel sama orang tersebut, tapi kita masih berusaha buat baik-baikin dan berusaha sabar dan ikhlas atas perlakuan mereka, meski sebenarnya dalam hati rasanya amarah dan sedih. Apa kita termasuk orang yang munafik dan apakah kita berdosa? Tafadhol Ustaz, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Oke, ketika kita difitnah gitu ya, ketika kita dibicarakan sesuatu yang kita tidak melakukannya gitu ya, hal terbaik yang kita lakukan adalah kita membersihkan hati kita gitu. Kita membersihkan hati kita dari segala bentuk rasa kekecewaan, amarah, dan emosi. Kembali berkaitan sama halnya dengan yang saya sampaikan tadi tentang sabar dan ikhlas. Ini memang berat gitu ya. Tapi ketika kita bisa melakukannya, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak melakukan sesuatu, kemudian kita dituduh atau dibicarakan melakukan sesuatu yang tidak kita perbuat, kemudian kita jengkel, kita marah, itu dari apa namanya? Sebagai seorang insan gitu ya, sebagai seorang manusia, itu adalah hal yang wajar. Tapi orang yang beriman itu nggak wajar gitu ya. Kenapa? Karena kita harus bisa mengontrol emosi, kita harus bisa bersabar atas apa yang ditimpakan kepada kita. Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka yang nggak berbuat baik sekalipun kepada kita. Dan itu memang benar-benar sulit gitu ya, sulit sekali untuk dilakukan. Bayangkan ya, ada orang yang menghina kita, ada orang yang memfitnah kita, kemudian kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk baik ya, kita harus berlaku baik terhadap orang tersebut, dan itu sulit gitu ya, sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ketika kita mampu untuk melakukan itu, maka kita mendapatkan kita mendapatkan satu posisi gitu ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Allah. Bisa dipahami Uhti Nurul Hasnah? Insya Allah. Syukran Ustaz. Khair, pertanyaan selanjutnya dari Uhti Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, adakah caranya agar kita lebih khusyuk dalam sholat, dan apakah benar kalau tidak khusyuk, sholatnya tidak diterima? Tafadhol, Ana persilahkan untuk menjawabnya Ustadz. Oke. Kalau kita berbicara tentang sholat gitu ya, itu banyak sekali, akan panjang sekali. Kita belajar tentang fikih sholat gitu ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak membatalkan sholat, mana yang rukun wajib dalam sholat, mana yang rukun sunnah dalam sholat. Dan hal ini akan sangat panjang. Tapi kita akan coba bahas yang berdasarkan pertanyaan gitu. Bagaimana cara khusyuk agar sholat, dan apakah jika sholat kita tidak khusyuk, apakah tidak sah gitu ya. Oke, pertama, agar kita khusyuk dalam sholat gitu ya. Khusyuk ini bukan berarti nggak sadar gitu ya. Kita sadar, kita mendengar gitu ya sekeliling kita. Khusyuk ini dalam artian hati kita itu tenang gitu ya.
Ketika sholat kita tenang. Kita nggak memikirkan tentang dunia. Kita nggak memikirkan kehidupan-kehidupan di luar ketika kita sedang sholat. Terkadang banyak di antara kita lagi sholat nih, buru-buru ya. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, imamnya kan. Tiba-tiba kita terpikir nih, tadi naruh kunci motor di mana ya? Tadi eh, ada sesuatu yang mungkin belum tersimpan dengan baik. Itu gimana nanti? Hilang nggak atau nggak dan lain sebagainya. Nah, banyaklah pikiran itu muncul ketika sedang sholat. Ini namanya nggak khusyuk gitu ya. Sholatnya nggak khusyuk. Jadi gimana sih agar sholat kita itu khusyuk? Yang pertama gitu ya adalah niat gitu ya. Niat kita itu harus benar-benar ikhlas gitu ya. Bukan karena terpaksa melaksanakan kewajiban sholat bukan hanya terpaksa, tapi karena Allah. Jika ibadah itu jadikanlah sebagai cinta gitu ya, bukan sebagai pemenuh kewajiban. Kalau udah cinta sama ibadah, maka akan terasa ringan, akan terasa santai. Tapi kalau dijadikan sebagai pemenuh kewajiban saja, ya yang kita dapat hanya sebatas menunaikan. Ketenangannya nggak kita dapatkan. Kemudian yang kedua, agar sholat kita khusyuk, kita itu eh, jangan melakukan maksiat gitu ya. Maksiat ini banyak gitu ya bentuknya. Ada memandang sesuatu yang haram, itu termasuk maksiat. Atau memakan sesuatu yang haram, itu juga termasuk maksiat. Dan kalau bisa, kita menghindarkan maksiat sekecil apapun itu harus dihindarkan agar kita khusyuk dalam sholat. Kemudian berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah, minta khusyukan itu dalam sholat. Memang nggak mudah gitu untuk khusyuk dalam sholat. Ada saja yang bisa menghalangi kita. Ada nyamuk lah, gatal-gatal, gerak-gerak sana sini dan sebagainya. Ada pikiran yang mengganggu dan sebagainya. Dan itu semua berasal dari setan. Jadi mintalah perlindungan dari Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kekhusyuan ketika dalam sholat. Dan ketika sholat kita nggak khusyuk, apakah sholatnya nggak sah? Sholatnya tetap sah gitu ya. Tapi keutamaan khusyuk dalam sholat itu nggak dapat gitu ya. Atau ibaratnya itu bonus gitu ya. Bonusnya kita nggak dapat. Kita hanya eh, mengerjakan sholat hanya sebagai pemenuh kewajiban gitu ya. Udah itu selesai. Khusyuknya nggak dapat, ketenangannya nggak dapat. Karena ketenangan di dalam sholat itu ada pada khusyuknya gitu ya. Pada khusyuknya kita sholat itu kita dapat ketenangan. Kalau kita nggak khusyuk, kita nggak dapat ketenangan. Tapi sholatnya tetap sah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Ufti Adi? Khair Ustadz, Ana ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika pasangan suami istri sholat berjamaah, namun suaminya belum bisa baca Al-Quran, sedangkan istri yang sangat pandai, Ustadz, namun suaminya belum bisa baca Al-Quran, sedangkan istrinya sangat pandai dalam membaca Al-Quran. Apakah boleh suaminya itu menjadi imam sholat, sedangkan dia belum bisa baca Al-Quran? Tafadhol, Ana persilahkan Ustadz untuk menjawabnya. Oke, pertanyaan menarik nih. Kalau seandainya suaminya bacaan Al-Qur'annya belum bagus gitu ya, sedangkan istrinya bacaannya Al-Qur'annya bagus, apakah boleh gitu ya menjadi imam sholat? Syarat untuk menjadi imam sholat gitu. Pertama gitu ya. Yang pertama kali adalah Al-Fatihahnya harus benar gitu ya. Tajwidnya dan lain sebagainya itu harus benar. Jadi artinya apa? Bacaan Al-Qur'annya harus bagus gitu. Karena kalau tidak maka akan berdampak pada sholatnya, akan berdampak pada seluruh makmumnya. Jika imamnya bacaan Al-Qur'annya belum benar dan belum fasih. Sholat itu kalau dia menjadi makmum, ada imamnya atau dikatakan berjamaah ya sholat berjamaah. Kalau seandainya sholat berjamaah terus
itu diterima atau tidaknya sholat, sah atau tidaknya sholat, tergantung pada imamnya gitu ya. Makmum yang lain mengikuti. Kalau dirasa imamnya ini melakukan kesalahan atau tidak memenuhi kriteria syarat yang menjadikan sholat itu sah dan diterima, maka seluruh makmum yang ada itu juga sholatnya nggak diterima. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, mungkin ya si istri itu mengajarkan gitu ya, mengajarkan kepada suaminya gitu tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, ketika sudah benar bacaan Al-Qur'annya, maka ya boleh gitu ya, boleh suaminya untuk menjadi imam sholat. Tapi kalau seandainya gitu, mungkin bacaan Al-Qur'annya belum bagus, belum baik, selama itu ya apalagi laki-laki gitu ya, laki-laki kan eh, lebih utama di masjid gitu ya, kalau untuk sholat gitu ya. Ya walaupun boleh juga kalau untuk mengimam bersama istri di rumah, tapi memang lebih utama di masjid. Apalagi kalau misalkan bacaan Al-Qur'annya itu belum terlalu bagus, maka sembari belajar ya nggak apa-apa gitu, ke masjid aja dulu. Nah, si istrinya juga harus harus mengajarkan suaminya kalau misalkan ternyata istrinya lebih bagus bacaan Al-Qur'annya daripada suaminya. Dan ini menjadi salah satu bentuk pahala yang luar biasa gitu ya. Enggak sama sekali gitu ya. Kalau seandainya suaminya ini belum lancar membaca Al-Qur'an, kemudian istrinya mengajarkan, itu enggak sama sekali merendahkan suaminya, enggak sama sekali gitu ya. Tapi justru ini adalah suatu bentuk kemuliaan, saling melengkapi di antara keduanya. Dan hal ini sangat sangat baik gitu ya kalau ada yang memiliki pasangan saling melengkapi untuk belajar Al-Qur'an tadi ya, lebih baik lagi. Nah, kalau seandainya itu belum apa ya, masih belum lancar atau belum baik, sebaiknya eh, suaminya berjamaah di masjid gitu ya. Itu sebaiknya. Tapi kalau misalkan mau memang dirasa berjamaah di rumah sama istrinya, itu nggak apa-apa gitu ya. Walaupun bacaannya masih belum terlalu bagus, tapi setidaknya dia dia tahu gitu ya. Dalam sholat itu bacanya apa aja, dan itu salah satu yang apa? Salah satu yang menyebabkan sholat itu sah atau tidaknya adalah mengetahui bacaan dalam sholat. Misal kita duduk di antara dua sujud, itu bacanya apa gitu. Kemudian niat, gerakan-gerakan dan sebagainya. Jika dia sholatnya bagus bacaannya gitu ya, maksudnya paham gitu ya, paham dari sholat yang dia kerjakan, meskipun bacaan Al-Qur'annya kurang bagus, kalau untuk di rumah sama istrinya tadi itu nggak apa-apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas ilmunya. Akhir pertanyaan selanjutnya dari Ahidumada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Teman Ana apa boleh menyontek dalam ujian meskipun guru tahu tapi pura-pura tidak tahu dibiarkan saja. Dan Ana ditinggalkan oleh ayah yang baru meninggal. Bagaimana cara untuk menjadi lebih baik lagi? Dan motivasinya Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Tafadhol Ustadz. Ana persilakan untuk menjawabnya. Oke, izin jawab ya. Tadi pertanyaan pertama, boleh nggak menyontek gitu ya dalam ujian? Ya, salah satu perbuatan maksiat kecil gitu ya, yang mungkin banyak orang merasa biasa aja. Ternyata menyontek itu juga termasuk salah satu maksiat, masuk dalam keadaan berbohong gitu ya. Kita meniru kerjaan orang lain gitu ya. Kita eh, melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak ingin orang lain tahu. Jadi
dosa itu gitu ya. Kata Rasulullah, dosa itu sesuatu yang kita kerjakan tapi kita tidak ingin orang lain tahu gitu ya. Nah, itu definisi dosa. Artinya kalau kita menyontek gitu ya. Kira-kira kalau kita menyontek nih, pasti kita nggak ingin ya, nggak ingin guru tahu, nggak ingin orang lain tahu kalau kita nyontek. Nah, itu berarti itu adalah termasuk salah satu definisi dari dosa. Jadi nyontek itu nggak boleh gitu ya. Dulu saya pernah di ini ya, diingatkan oleh guru saya, katanya biarlah dapat nilai kecil asal jujur gitu daripada dapat nilai besar hasil nyontek kayak gitu. Nah, jadi agar nggak nyontek ya belajar gitu ya. Sebelum ujian itu kita harus belajar perihal nilainya besar atau kecil, tapi yang penting kita sudah berusaha gitu ya. Dan seandainya pun nilai kita itu nggak besar, itu sangat sangat baik gitu ya, sangat berharga karena perjuangan kita sendiri untuk mendapatkan itu beda gitu. Kita dapat 40 dengan hasil keringat kita sendiri, hasil jawaban kita sendiri, hasil belajar kita sendiri dengan nilai besar 90. Itu senangnya beda gitu. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Yang baru ditinggal ayah ya? Nah, Ustaz. Ya. Yang kedua coba diulang tadi. Oke. Motivasi ya. Terkadang Allah itu mengambil sesuatu yang kita sangat cinta gitu. Termasuk tadi ya, saudara kita. Itu baru saja ditinggal oleh ayahnya. Itu salah satu bentuk ujian gitu. Ujian dan cinta. Allah berikan itu untuk menguji seberapa kuatkah hambanya ini. Kemudian Allah mengambil orang-orang tersayang itu sebagai ujian dan juga sebagai tanda cintanya Allah kepada hambanya. Bahwa ternyata Allah telah menyiapkan sesuatu yang indah di balik ujian yang dialami, di balik rasa kehilangan yang ada tersebut. Kembali lagi ya, konsepnya itu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Bahwasanya mungkin kita tidak menyenangi sesuatu, tapi itu baik untuk kita. Dan mungkin kita menganggap sesuatu itu baik, tapi itulah amat buruk amat kita untuk kita. Dan Allah sudah tahu, Allah sudah mengatur sedemikian rupa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, termasuk kapan kita harus meninggalkan dunia ini, kapan orang terdekat kita harus dipanggil oleh Allah, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Allah sudah atur itu semua, Allah sudah tetapkan itu semua, dan Allah pasti gitu ya, Allah pasti menggantikan, Allah pasti memberikan hikmah gitu ya, di balik ujian yang diterima, di balik rasa kehilangan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau seandainya hari ini gitu ya, kita ditinggalkan oleh orang yang kita sangat sayangi, oleh orang yang sangat kita cintai, satu hal yang perlu ditanamkan dalam diri, bahwasanya pasti akan ada hikmah gitu ya, akan ada kebaikan di balik rasa kehilangan, di balik rasa kesedihan yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Mungkin gitu ya, mungkin itu sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit untuk diterima. Tapi percayalah, suatu saat nanti Allah pasti akan tunjukkan gitu. Allah pasti akan terangkan. Kenapa Allah lakukan itu? Oh ternyata Allah itu sayang. Oh ternyata Allah ingin aku menjadi seorang anak muda yang kuat. Allah ingin aku menjadi seorang anak muda yang mandiri, yang tumbuh dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oh ternyata Allah ingin agar aku benar-benar bersandar kepada Allah. Bukankah Rasulullah telah mengalami itu semua gitu ya? Rasulullah telah mengalami itu semua.
seperti yang saya kisahkan di awal tadi, ketika ditinggal oleh istri beliau gitu ya, Sayyidatuna Khadijah, kemudian ditinggalkan oleh paman beliau, Abu Thalib gitu. Dan itu sangat-sangat sedih sekali beliau. Ternyata di balik itu semua Allah ingin sampaikan sesuatu yang menarik gitu. Allah ingin Rasulullah itu benar-benar menggantungkan harapnya, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah gitu. Maka dari itu Allah hibur gitu. Allah hibur Rasulullah dengan Isra'ul Mi'raj yang kita tahu perjalanan satu malam menuju Sidratul Muntaha untuk membawa sebuah oleh-oleh gitu ya untuk umat Islam yang saat ini kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Jadi terlepas dari apapun masalah yang dihadapi, ujian, kehilangan orang tersayang yang ada di sekitar kita, itu memang sulit. Tapi percayalah, di balik kesedihan itu, di balik rasa kehilangan itu, Allah telah siapkan sesuatu yang indah di suatu hari nanti. Barakallahu fikum. Hasan Isha Alkanul Fakot, Masya Allah, Tabarakallah, sesi tanya jawab telah selesai. Khair, kita lanjutkan ke sesi closing statement kepada Ustadz Okta Pratama. Kami persilakan, tafadhol. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman semua pada malam hari ini sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di agenda yang sangat luar biasa ya, untuk kita sama-sama belajar gitu. Di sini saya nggak sharing materi gitu ya, bukan sharing materi, tapi hanya sharing pengetahuan yang saya tahu gitu. Kita sama-sama belajar. Mungkin suatu saat teman-teman yang akan menjadi materi, teman-teman yang akan menyampaikan sesuatu, itu karena memang kita sudah lebih dulu membaca dari orang lain, kita sudah lebih mendengar lebih dulu dari orang lain, kita sudah lebih mempelajari sesuatu itu lebih dulu dari orang lain. Makanya kita bisa menyampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk diri saya sendiri. Sebagai closing statement pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagai anak muda gitu ya, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan, ujian, itu kita harus benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus takut gitu ya, tanamkan diri dalam diri kita itu harus takut sama Allah gitu ya. Kalau kita nggak takut sama Allah, sebaik apapun kita, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tetap aja gitu ya, kita akan melakukan maksiat. Karena maksiat itu dilakukan karena kita nggak takut sama Allah, karena hilangnya rasa takut. Jadi kalau kita udah takut sama Allah, ini kalau buat dosa, azabnya berat, nanti Allah marah. Nah, akhirnya kita terhindar dari melakukan suatu dosa. Dan buat teman-teman semua, nanti gitu ya, entah beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu yang akan datang, teman-teman menjadi seorang yang memiliki pengaruh besar gitu ya. Teman-teman menjadi eh, katakanlah presiden, teman-teman menjadi menteri, teman-teman menjadi guru, teman-teman menjadi polisi dan lain sebagainya. Apapun itu profesinya, tetap harus tanamkan dalam diri takut kepada Allah dan jaga sholatnya gitu, agar nanti ketika memiliki kemampuan untuk berdakwah yang lebih luas, tentunya bukan sebagai seorang pendakwah dengan ceramah gitu ya, bukan dengan khutbah, tapi dengan kebijakan-kebijakan, dengan keputusan-keputusan, dengan eh, jabatan yang dimiliki akan memberikan banyak manfaat untuk orang lain, akan memberikan banyak hal yang baik-baik untuk generasi-generasi ke depan, maka lakukanlah itu dan tanamkan dalam diri bahwasanya sebagai anak muda itu kita nggak boleh mudah menyerah gitu ya. Kalau ada ujian yang membuat kita harus terjatuh, maka kita harus bangkit lagi. Pepatah Jepang itu mengatakan nana krobi yoki gitu. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya
kita harus lebih banyak bangkitnya daripada gagalnya. Gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Sampai bangkit itu lebih banyak dari gagal itu. Dan sampai gagal itu bosan untuk menggagalkan kita. Dan tetap sehebat apapun kita di suatu hari nanti, kita harus tetap menjadi generasi Islam yang mengikuti risalah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan melaksanakan syariat Islam dengan tetap mencintai Allah dan menanamkan diri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah atau jawaban yang kurang pas atau perilaku atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan inilah gitu ya, keterbatasan ilmu yang dimiliki. Kemudian jika ada baiknya itu berasal dari Allah, semata-mata Allah yang maha baik. Dan jika itu ada buruknya itu semata-mata kekurangan saya sendiri sebagai seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, faqad alaik. Syukron barakallahu fikum atas closing statement-nya Ustadz. Hasan, selanjutnya adalah sesi doa kepada Ustadz. Kami persilakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Baik teman-teman semua, marilah sejenak kita menadahkan kedua tangan kita meninggalkan aktivitas keduniaan kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini bernilai ibadah, dan apa yang kita akan lakukan besok hari bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.